lupa like, comment, and subscribe. The Reel of Broken Heart. Pukul 5:15 Amira berhasil melewati hujan deras dan langsung masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Amira menyempatkan waktu mengeluarkan Black Forest-nya dari kotak kardus berlogo Bakery terkenal. Masih utuh, syukurlah. Padahal tadi Amira membawanya lari-lari menghindari hujan deras. Sementara tangan kanannya sibuk membawa sebuah lukisan potret dirinya yang sedang berpelukan dengan Dimas dalam sebuah kanvas berukuran sedang. Semoga Dimas suka sama kado yang kuberikan. Meskipun bukan barang mahal, tapi kalau Dimas tahu aku membuatnya dengan penuh cinta, dia pasti suka, ucap Amira sambil tersenyum riang. Lift berdenting lantas terbuka otomatis. Amira keluar dari sana dengan bersemangat. Setelah sampai di depan kamar, Amira menekan kombinasi tombol sandi apartemen Dimas yang ia hafal. Senyum kali ini lebih lebar dari biasanya. Amira tidak tahu kenapa hari ini dia bahagia sekali. Dia jadi tidak sabar menyaksikan respon Dimas setelah ia menunjukkan kue pilihannya dan lukisannya. Sayang, panggil Amira riang. Sekejap kemudian, dia menepuk mulutnya. Dia lupa ingin memberi kejutan. Bodoh sekali dia, mengendap-endap. Amira melewati ruang tamu yang kosong. Dia berhasil sampai di ruang santai milik kekasihnya yang juga kosong. Biasanya, sore-sore begini, Dimas sedang menonton TV. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Kemana lelaki itu? Apa Dimas tidak ada di apartemen? Tapi rasanya tidak mungkin. Tadi pukul 3 sore Dimas memberikan kabar bahwa lelaki itu sedang di perjalanan menuju apartemen. Batin Amira sedang memikirkan opsi paling logis kemana Dimas pergi. Kekehan suara bariton membuat Amira tersenyum riang. Itu suara Dimas. Kenapa Amira tidak berpikir bahwa Dimas bisa saja langsung tidur sepulang kantor? Yah, Dimas pasti capek bekerja, jadi langsung naik ke kamarnya. Dalam perjalanan menuju kamar utama, Amira tidak sempat memikirkan apapun ketika mendapati dress kuning kunyit tergeletak di lantai. Bahkan sempat terinjak oleh kaki telanjang Amira. Tapi karena Amira sedang dipenuhi antusiasme yang tinggi akan kejutannya, dia jadi tidak punya ruang kosong untuk memikirkan hal lain. Suara decapan dan ringisan tidak mengurangi kecepatan Amira untuk meraih gagang pintu dan membukanya. Klik, pintunya terbuka karena dorongan kuat Amira yang terlalu bersemangat. Surprise! Teriak Amira mengacukan kue Black Forest-nya. 2 detik pertama kedua mata Amira hanya dipenuhi euforia yang tercipta karena imajinasinya. Setelah detik itu berlalu, Amira baru menyadari dia berada di situasi paling menggelikan sedunia. Apa ini yang dinamakan halusinasi? Kenapa di kedua matanya terlihat bayangan Dimas sedang memeluk seorang tubuh telanjang Sarah? Oh, ini karena halusinasi. Karena minusnya bertambah, Amira mengucek kedua kelopak matanya dan menyipitkan untuk memastikan. Tapi bayangannya tidak berubah, malah semakin jelas. Amira, desis Dimas tidak senang. Lelaki itu turun dari tubuh Sarah dan meraih selimut yang mengunggung mereka berdua tadi untuk menyembunyikan tubuh mereka. Kamu kenapa kesini? Mir, Sarah memanggilnya dengan lirih. Kita bisa jelasin? Jelas sudah. Amira merasa bayangan ini bukan lagi bayangan melainkan kenyataan pahit dengan beberapa kondisi yang bisa dibuktikan. Dress di pintu kamar, spray acak-acakan, tanda merah di leher Sarah, dan kondisi tubuh mereka yang hanya ditutupi oleh selimut. Semuanya sudah jelas bagi Amira. Tapi ia tidak menyangka jika wanita yang tengah tidur bersama kekasihnya adalah sahabatnya sendiri. Brengsek kalian. Setelah itu,
Amira keluar dari kamar Dimas dengan pikiran kacau dan hati yang remuk. Kini Amira masih berdiri di depan lift, dalam kondisi linglung dan lemas. Dia tidak bisa berhenti berpikir. Memori suka dukanya bersama Dimas terputar tanpa komando, kontradiktif dengan hatinya yang ingin segera menutup kotak kenangan bersama Dimas. Sejuta momen manis mereka tidak terasa harus dihapus hanya karena satu momen pahit dan dirusak begitu saja. Tapi ini Sarah, Mir, benaknya mengingatkan. Tapi kenapa Sarah tega melakukan itu kepadaku? Kenapa dia diam-diam berhubungan dengan Dimas di saat dia tahu kalau Dimas adalah pacarku? Pantas saja tadi saat ku telepon dia malah mematikan sambungan teleponnya. Jadi, alasannya karena itu? Kalian benar-benar brengsek. Mir, Dimas berteriak di ujung lorong, suaranya menyentak Amira. Bergegas gadis itu menekan tombol lift agar terbuka. Begitu pintu besi itu terbuka, segera Amira masuk dan tidak sabar menekan-nekan tombol apapun agar pintu menutup. Mir, tunggu. Langkah Dimas 2 meter dari pintu yang sebentar lagi menutup. Ayo menutup, brengsek, umpat Amira kesal. Dengerin aku dulu, Mir, seru Dimas ketika tangannya berhasil memegang ujung pintu. Otomatis pintu kembali terbuka dan Dimas masuk dengan luwes. Lelaki itu membungkuk di kotak lift karena kehabisan oksigen. Mir, kamu harus dengerin dulu penjelasan aku. Amira tidak sudi melirik lelaki itu di sampingnya. Gadis itu menggigit bibir sekuat tenaga menahan cipikan yang bisa saja terjadi. Jantungnya boleh saja rusak karena efek kejadian di apartemen Dimas tadi. Hatinya boleh pecah menjadi kepingan-kepingan yang sulit disatukan. Tapi Dimas tidak boleh tahu kondisinya yang menggenaskan saat ini. Dia hanya ingin berbagi sedih ini sendirian. Makanya Mir, jangan menangis, please. Mir, tunggu dulu. Tadi itu kecelakaan. Semuanya sudah jelas, Dim. Jangan habisin waktu kamu buat ngejelasin sesuatu yang sudah jelas, desis Amira. Tapi kenyataan tadi emang kecelakaan. Ayolah Mir, erang Dimas. Lihat aku, Mir. Tidak, Amira tidak yakin. Kuku-kukunya yang panjang bisa tahan untuk tidak mencakar wajah Dimas jika ia memutuskan menatap lelaki itu. Sayang. Dimas meraih bau ramping Amira dan terhenyak mendapati jemari ramping Amira mendarat keras di pipinya. Mendongak. Dia beri tatapan tajam yang akan membuat Amira ciut. Jangan panggil aku dengan panggilan menjijikkan itu lagi, teriak Amira keras. Dia acungkannya telunjuk. Amira mendesis tajam. Kita selesai, Dem. Terima kasih. Sudah memberitahuku kalau kamu sebenarnya cowok brengsek. Apaan yang selesai? Kita sudah pacaran 5 tahun, Mir. Itu bukan waktu yang sedikit. Ya, teriak Dimas tersalut emosi. Yang tadi itu cuma kilaf. Ayo kita bicara bertiga. Sarah bisa jelasin semuanya. Jangan pegang-pegang tanganku. Amira melotot garang. Kantong air mata yang boleh saja bersorak karena air yang mereka tampung akan hilang. Namun Amira tidak akan membiarkan Dimas tahu bahwa dia harus dikasihi. Aku gak sudi dipegang sama tangan yang sudah main sama sahabatku sendiri. Mir, janji Tuhan emang benar ya, Dim, kata Amira terkekeh. Dimas yang masih mencengkeram pergelangan tangannya, dia lepas kasar dan keluar dari pintu lift yang terbuka. Dia tidak peduli di lantai mana. Dengan tatapan menghunus Dimas, Amira berkata riang sembari menghapus air mata kasar. Lelaki brengsek akan dijodohkan dengan perempuan brengsek. Selamat ulang tahun, Dim. Waduh, Amira diselingkuhin nih. Kira-kira gimana ya kehidupan cinta Amira setelah putus dari Dimas? Apakah dia akan bertemu dengan akankah mereka bersatu? Nantikan konten berikutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.